Terus setelah lebih dari 1 tahun pembelajaran berlangsung secara daring, pembelajaran tatap muka terbatas telah digelar dalam 2 pekan terakhir dengan tujuan untuk mengurangi resiko learning loss. Namun demikian ada sejumlah temuan kasus dan klaster COVID-19 di lingkungan sekolah. Nah, bagaimana memastikan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah aman bagi warga sekolah terutama anak-anak? Sudah bergabung secara daring Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Bapak Sony Hari Harmadi. Selamat pagi Pak Sony. Selamat pagi Bung Timothy, sehat selalu. Sama-sama Pak Sony, semoga sehat juga. Pak Sony, tadi baru saja sebenarnya sebelum jeda iklan tadi kita memberitakan apa yang terjadi di Purbalingga di mana ada 151 anak yang positif COVID-19 menurut tes antigen. Nah, ini membuka mata kita lah dan mungkin menjadi warning juga buat kita gitu. Pada saat pembelajaran tatap muka ini akan dimulai atau diuji coba. Apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh pengelola sekolah ataupun oleh Pemda setempat Pak Sony terkait aktivitas PTM? Walaupun baru pada tahap uji coba katakan, tapi tampaknya memang tidak bisa menganggap remeh sama sekali. Betul sekali Bung Timothy. Jadi bukan sekedar kita mendorong sekolah untuk PTMT segera, tetapi menyiapkan bagaimana sekolah itu betul-betul layak dan juga ada kesiapan dari orang tua murid maupun siswa itu sendiri. Jadi memang dalam ketentuan pembelajaran tatap muka terbatas yang pertama harus diperhatikan adalah level PPKM wilayah sekolah. Kalau dia masuk level 4 nggak boleh. Tapi kita tahu bahwa Jawa sekarang sudah tidak ada yang level 4. Ya. Sehingga boleh menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas. Tetapi ada beberapa syarat. Yang pertama adalah mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan melalui laman Dapodik, data pokok pendidikan. Jadi intinya apa saja daftar periksanya, sekolah tersebut harus memiliki sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit ada toilet yang layak dan bersih, ada disinfektan, lalu kemudian ada sarana cuci tangan pakai sabun atau cairan pembersih, lalu kemudian menyiapkan ya area wajib masker, ya, lalu kemudian memiliki termogan misalkan untuk mengukur suhu tubuh tembak, lalu kemudian ada proses screening sebelum masuk ke dalam sekolah. Mendata warga satuan pendidikan yang boleh atau tidak boleh melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas, khususnya mereka yang punya risiko komorbid. Lalu kemudian juga harus terakses, ya, terhubung, sekolah tersebut harus terhubung dengan fasilitas pelayanan kesehatan, misalkan puskesmas, klinik, rumah sakit terdekat. Lalu kemudian juga yang harus disiapkan adalah membentuk Satgas Penanganan COVID-19 di sekolah. Ya, Satgas tersebut melibatkan orang tua, wali, peserta didik, dan juga masyarakat sekitar. Tugas dari Satgas tadi ya memastikan bahwa protokol kesehatan yang dipersyaratkan untuk pembelajaran tatap muka terbatas itu juga betul-betul ada. Lalu kemudian berikutnya juga memastikan bahwa dilaksanakan, ya fasilitasnya ada tapi juga dilaksanakan. Lalu kemudian juga menyiapkan kalau sampai terjadi penularan atau kasus klaster di sekolah seperti yang kita tadi lihat. Lalu kemudian juga membuat rencana kegiatan, ya rencana kegiatan secara detail, ya kemudian kalau sampai ada kasus itu harus segera dilaporkan kepada Satgas COVID setempat. Jadi ini juga harus melalui persetujuan Dinas Pendidikan dan juga Satgas COVID setempat, ya memastikan penanganannya, baik memeriksakan mereka, lalu kemudian melakukan treatment bagi mereka yang terkonfirmasi positif, bergejala atau tidak, lalu kemudian melakukan tracing, ya, melakukan penelusuran bagi mereka yang pernah kontak erat. Ya paling tidak kalau misalkan siswa sekolah itu ada yang kena, guru, teman-temannya, juga orang tua dari siswa itu kan juga harus dicek, ya kan. Langsung segera Kemudian begitu ya. juga betul, lalu kemudian kalau ada yang terinfeksi, itu udah harus tahu ya bahwa pembelajaran tatap muka terbatas harus dihentikan dulu, lalu kemudian ada disinfeksi di area satuan pendidikan paling lambat 1 kali 24 jam sejak kasus ditemukan. Jadi ada beberapa daftar yang memang harus dilaksanakan dan disiapkan oleh ada prakondisi ya oleh sekolah yang dibantu oleh Satgas tempat, gitu Bung Timothy. Ini ya Pak Sony, ini kan poin dari daftar periksa tersebut kan pasti sudah dipegang oleh semua sekolah begitu. Nah, bagaimana pelaksanaannya dan siapa yang mengawasinya ini bagaimana menjaminnya Pak Sony? Yang pertama tentu Dinas Pendidikan menilai kelayakan. Jadi kan
tadi si sekolah melaporkan, kepala sekolahnya melaporkan melalui halaman Dapodik, data pokok pendidikan, tentang kesiapan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah tersebut. Lalu dilakukan evaluasi kan oleh Dinas Pendidikan setempat bersama dengan Satgas Covid setempat. Intinya kita harus memitigasi risiko penularan. Lalu kemudian ada uji coba simulasi. Jadi harus dilakukan simulasi, dan simulasi tadi juga dinilai oleh Dinas Pendidikan untuk mengetahui apakah sekolah tersebut siap atau tidak. Nah, simulasi ini kan untuk melihat, oh ternyata ada beberapa kelemahan di dalam pelaksanaannya. Oh ternyata ada kesulitan-kesulitan, misalkan menertibkan anak ketika berbaris masuk ke sekolah, atau ada guru yang masih pakai maskernya di bawah hidung ya, atau di dagu dan seterusnya. Jadi itu terus harus ditertibkan. Lalu kemudian kondisi kelasnya dicek ya, apakah bisa jaga jarak minimal 1,5 meter. Lalu kemudian juga kita tahu ada batasan jumlah siswa yang diperbolehkan masuk, misalkan SMA, SMK, ya, madrasah aliyah, SMP, MTS, SD dan seterusnya itu maksimal 50% atau setara dengan 18 orang siswa per kelas maksimalnya. Kalau di PAUD maksimal 5 orang dalam satu kelas ya. Jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka terbatas harus jelas ya. Kalau misalkan arahan Bapak Presiden kan jelas, ini pembelajaran tatap muka terbatas dengan waktu terbatas maksimal misalkan 3 jam, terus kemudian dalam 1 minggu juga paling hanya 2 hari. Lalu kemudian bisa saja yang menginginkan pembelajaran tatap muka terbatas melampaui kapasitas yang diperbolehkan. Misalkan tadi maksimal 18 orang, tapi yang ingin misalkan 25 orang. Jadi harus ada sistem shifting kan, atau pergantian, diatur dengan baik oleh sekolah. Jadi siapa yang saat ini masuk pembelajaran tatap muka terbatas, siapa yang pembelajaran jarak jauh. Jadi harus ada sistem hibrid kan. Nah, hybrid sistem ini dibangun supaya bisa mematuhi ketentuan kapasitas yang diperbolehkan di setiap kelas tadi. Oke, nah ini kan lebih banyak memang kalau lihat daftar tadi adalah fasilitas yang dipersiapkan, kondisi sekolah yang dipersiapkan. Tapi tidak termasuk perilaku sebenarnya Pak Sony, termasuk juga mungkin perilaku anak-anak yang pada saat bertemu dengan temannya, dengan rekan sekelasnya dan lain-lain, ini mungkin akan lebih sulit untuk bisa dijaga agar prokes itu benar-benar secara ketat dijalankan. Nah, perubahan perilaku ini, terutama pada saat anak-anak kita baru mulai membiasakan perilaku di sekolah, itu tanggung jawab siapa dan bagaimana pelaksanaannya, Pak Sony? Betul sekali Bung Timothy, kita tahu banyak anak Indonesia juga yang selama ini tidak keluar rumah ya. Jadi mereka tidak tahu, misalkan tidak terbiasa memakai masker, tidak terbiasa menjaga jarak, karena perilaku wajib di seluruh lingkungan sekolah atau satuan pendidikan tuh harus pakai masker ya, dengan jenis masker tertentu, kain 3 lapis atau masker bedah yang menutup hidung sampai dagu. Lalu harus menjaga jarak, harus mencuci tangan, menerapkan etika batuk dan bersin. Nah, lalu siapa yang harus menyiapkan? Pertama tentu orang tua ya. Makanya ada tahapan prakondisi di mana orang tua tersosialisasikan. Jadi harus ada pertemuan dengan orang tua melalui misalkan secara virtual, bahwa apa yang harus disiapkan. Anak harus dibiasakan untuk memakai masker, menjaga jarak. Gimana cara mengetahui jaga jarak 1,5 meter misalkan, dengan lengan anak 2 kali lengan anak, misalnya seperti itu. Kemudian tidak boleh menyentuh wajah, kalau ingin menyentuh wajah maka harus mencuci tangan, tidak boleh membuka masker kapanpun juga, kecuali memang pada saat makan atau minum, tetapi diusahakan tidak ada makan dan minum di sekolah. Kalau batuk harus seperti apa etikanya, terus diberitahu juga bahwa kan kantin tidak diperbolehkan, ya kan, kegiatan olahraga tidak diperbolehkan. Lalu kemudian juga ada screening secara mandiri ya. Orang tua harus dikasih tahu kalau anaknya punya gejala-gejala seperti ini, tidak dalam kondisi yang sehat, tidak boleh untuk mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi disiapkan dulu tuh. Sekolah menyiapkan ya fasilitasnya, protokolnya, SOP-nya disiapkan sekolah, lalu kemudian para orang tua menyiapkan anak-anaknya. Sehingga kita bisa lihat bahwa kesiapan ini dinilai juga oleh Dinas Pendidikan dan Satgas setempat dan diuji cobakan, disimulasikan dulu. Lalu diperbaiki, setelah itu baru
diperbolehkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas secara reguler. Ini mengingatkan bahwa persiapan untuk pembelajaran tatap muka dimulai dari rumah ya, sejak di rumah, baik itu fasilitasnya maupun pembekalan pemahamannya juga bagi anak-anak. Ini yang perlu disiapkan juga mulai dari rumah. Pak Sony, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Salam sehat, semoga terus sehat melalui pandemi ini Pak Sony. Terima kasih.